bisa BTG, tetapi tetap harus membacanya. Ketika mengajar itu diputarkan kaset sehingga dia tidak bisa membaca sebenarnya. Itu ada yang seperti itu kan. Itu guru yang baik, guru yang bisa mensikapi keadaan. Tetapi ini besok diminta ada 5 menit waktu untuk BTG. Kalau Bapak Ibu dirasa menulisnya sudah bagus, mungkin membaca, atau membacanya kalau dikira sudah bagus, nanti tesnya hanya menulisnya. Nanti disesuaikan permintaan dengan dosen masing-masing. Kemudian ditunjukkan ke layar begitu ya, habis menulisnya nanti menyediakan, Bapak Ibu menyediakan kertas seperti kertas HVS itu yang pakai ngetik itu. Di baliknya Bapak Ibu menulis dengan spidol yang agak besar, kemudian nanti tampakkan di kamera yang dekat, sehingga Bapak Ibu akan bisa membacanya dengan baik. Bapak Ibu penguji bisa membacanya dengan baik. Nah, jika ternyata kok Bapak Ibu masih kurang bagus atau sangat kurang, nanti akan dipending dulu dalam mengambil ijazahnya atau sertifikat kalau sudah lulus. Tapi harus belajar dulu, setelah itu nanti Bapak Ibu diminta untuk lebih baik membacanya. Jadi begitu. Tapi kalau sudah bagus maka langsung bisa diambil kalau misalnya besok itu sudah lulus beneran. Itu untuk sekilas untuk tadi uji komprehensif. Setelah uji komprehensif langsung besok itu PPL. Nah, untuk PPL ini sekalian sosialisasi PPL-nya Pak Eko, atau UKIN saja? UKIN saja sudah, PPL nanti di tanggal 3. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, untuk UKIN ini besok itu kemarin ada yang tanya UKIN itu apa sih? Saya kok belum terbayang sama sekali tentang UKIN. Nah, Bapak Ibu, UKIN itu nanti bukan seperti uji komprehensif yang satu-satu ujian lisan atau ujian tulis, tidak. Tetapi ujian UKIN itu adalah hanya mengunggah 3 hal, yaitu yang pertama RPP, video pembelajaran, dan yang ketiga adalah portofolio. Nah, RPP-nya nanti bisa diasah sampai beberapa kali dalam perjalanan setelah ini, diantaranya melalui peer teaching, kemudian uji kompre, kemudian PPL. Nanti ambil yang terbaik untuk bahan bahan UKIN. Begitu pula RPP-nya yang terasah dari awal sampai akhir ini, nanti yang terbaik bisa digunakan untuk UKIN. Tetapi UKIN ini antara RPP dan video harus sinkron ya, jangan sampai misalnya RPP-nya 1, kemudian videonya video 3, misalnya bukan begitu. Jadi Bapak Ibu ini harus yang beneran dalam mengerjakan PPL besok itu, mulai dari cara membuat videonya sampai cara membuat RPP-nya, dan perhatikan instrumen UKIN yang sudah kami berikan, baik itu yang PP atau praktek pembelajaran maupun yang RPP. Diperhatikan betul mana yang kira-kira belum ada, maka betul-betul nanti dimasukkan. Misalnya ada guru berwajah berseri, maka upayakan ketika membuat video nanti juga begitu, ada terlihat guru berwajah berseri misalnya, seperti itu, dan seterusnya. Instrumen UKIN dipegang ketika melakukan kegiatan PPL, sehingga 2 itu, satu PPL sama satu video, dan nanti diunggah untuk memenuhi ujian. Kemudian yang satu lagi, jadi nanti Bapak Ibu sambil mendayung 3 pulau terlampaui, yakni yang 1, 2 PPL dan uji video dan RPP sudah terlampaui pada saat PPL. Dan yang terakhir ini adalah portofolio. Nanti portofolio ini akan mengisi banyak hal, nanti akan disampaikan oleh tim kurikulum, sehingga kami nanti akan menilai di antara 3 yang diunggah, dan semuanya akan mendapatkan nilai 70. Jika tidak ada 70 maka Bapak Ibu tidak akan lulus. Dikompilasi semua dari 3 itu ya. Jadi atau yang RPP 70, ini 70 dan juga 70 seperti itu ya, nanti supaya supaya maksimal, supaya bisa lulus semua. Nanti apa saja sih yang diberikan dalam portofolio, nanti akan disampaikan oleh tim
tinggal mengupload. Untuk tempatnya berbeda karena LMS-nya untuk uji UKIN dan uji UP itu akan LMS-nya berbeda sehingga akan mengikuti berapa saat di situ nanti kita bisa indeks. Baik, itu adalah gambaran Bapak Ibu, gambaran yang nanti akan kita lakukan. Kita lakukan setapak demi setapak, insya Allah semuanya akan segera terlampaui semua. Yang jelas Bapak Ibu tidak boleh berhenti, tetap jalan, kemudian tetap melakukan semuanya dengan dengan terbaik. Jangan dibuat gampang. Karena ini adalah kesempatan terakhir. Setelah ini selesai, kemarin sudah begitu menderitanya, sudah berdarah-darah. Sekarang ini tinggal mungkin menghapus luka gitu ya, seumpamanya. Kemudian besok itu tinggal mendapatkan ijazah atau sertifikatnya sebentar lagi. Nah, ini karena kurang lebih portofolio tadi ya sama seperti RPL tapi komponennya berbeda. Jadi kalau RPL kemarin sudah bisa memenuhi, maka kurang lebih ya Bapak Ibu sudah punya bekal lah begitu untuk mengisi portofolio pada UKIN nanti. Dan pelaksanaan pengisian portofolio itu di tanggal 6 Januari Bapak Ibu. Jadi sebelum 6 Januari semua berkas sudah harus siap terkait dengan portofolionya. Jadi 6 komponen tadi sebelum 6 Januari harus sudah lengkap semuanya. Nah, apa saja 6 komponen itu yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu selama kurang lebih ya tinggal 1 bulan lah ya, 1 bulan lebih 1 minggu begitu yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu. Lanjut pembahasan nanti akan dijelaskan dengan detail oleh tim kurikulum. Dalam hal ini terlebih dahulu akan disampaikan oleh Pak, di sini ada tim kurikulum Pak Zainal Fanani dan Pak Ahmad Solihuddin. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Zainal terlebih dahulu, nanti bisa ditambah oleh Ustaz Ahmad Solihuddin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Cek, suaranya sudah bisa masuk? Ya. Sambut. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Mabad yang kami hormati Ibu Dr. Zuyun Junairos MPD selaku Kaprodi PPG, Bapak Eko selalu Sekprodi PPG, tim kurikulum, ada Pak Iskandar, ada Pak Iwan Marwan, ada Ustadz Solihuddin, dan Bapak Ibu semuanya yang hari ini panjenengan hadir dalam rangka mengikuti pembekalan UKIN untuk batch 3 tahun 2022. Syukur alhamdulillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini kita oleh Allah masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga bisa hadir di sini dalam rangka melaksanakan serangkaian kegiatan proses PPG yang hari ini sudah hampir pada ujung ya. Jadi hampir sepertiga yang terakhir, yang 2/3 sudah panjenengan lampaui. Mudah-mudahan panjenengan tetap diberikan nikmat oleh Allah, maunah oleh Allah, sehat terus, semangat terus sehingga bisa selesai sampai akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja tadi di depan sudah disampaikan. Jadi ada ujung dari semua kegiatan pada PPG ini ada 2 ujiannya. Yang pertama adalah UKIN, uji kinerja. Nah, uji kinerja itu isinya adalah produk dari lokakarya yang sudah panjenengan jalani. Jadi produk dari lokakarya yang panjenengan jalani satu, yang kedua isi UKIN adalah pengalaman panjenengan. Pengalaman panjenengan yang direkam ya, yang disimpan kemudian nanti dilaporkan. Tadi sudah disampaikan dengan oleh Ustadz Eko antara UKIN dengan RPL itu beda ya. Kalau RPL mungkin ada SK-nya, kalau di sini nanti tidak ada SK-nya. Nanti akan kita sampaikan. Yang pertama UKIN. Ujian yang kedua adalah UP Bapak Ibu. UP. Ujian pengetahuan. Ujian pengetahuan berisi ya teori-teori semua. Mulai modul
pengetahuan ya profesional, 6 modul itu ditambah modul baik pedagogis ditambah modul lokakarya. Jadi lokakarya meskipun menghasilkan produk, modulnya juga ditanyakan dalam UP. Nah, kedua ujian ini saling terkait Bapak Ibu. Kedua ujian ini saling terkait. Artinya apa? Panjenengan untuk bisa mengikuti UP harus lulus UKIN. Untuk mengikuti UP harus lulus UKIN. Jadi tidak bisa panjenengan tidak lulus di UKIN ini terus panjenengan mengikuti UP. Nah, terus kemudian sebaliknya panjenengan sudah lulus UKIN tapi belum tentu lulus di UP jika nilai panjenengan kurang dari 70. Itu. Terus kemudian balik lagi syarat UP, mengikuti UP panjenengan telah menyelesaikan mulai proses penilaian, mulai pendalaman materi, lokakarya, review, peer teaching, kompre, PPL harus lulus semua. Kalau ada nilai yang nyantol di sana, terus kemudian tidak lulus totalnya, maka panjenengan tidak diperkenankan mengikuti UP. Jadi mohon Bapak Ibu yang masih menyisakan tugas di lokakarya, di saya masih ada beberapa di lokakarya sudah lewat review tapi di belakang ada masalah. Monggo segera diselesaikan semuanya saja. Tetap semangat ya. Pokoknya dikerjakan ya. Jadi dikerjakan. Oke, pada hari ini semangat. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang UKIN. Mohon share screen sebentar. Instrumen UKIN. Nah, buka dulu. Musik. Yang penting Bisa bilang. Oke. Jadi tadi Bapak Ibu kami sampaikan dalam UKIN ini adalah panjenengan mengisikan ya portofolio. Apa portofolio itu adalah? Mohon yang lain yang mic-nya masih aktif. Tolong daripada mengganggu temannya yang lain, ya. Jadi UKIN ini RPP Bapak Ibu. Jadi ada 7 ya, totalnya ada 7 capaian pembelajaran yang akan dinilai dalam UKIN ini. Yang 7 itu komponennya adalah yang 6 itu gabungan antara RPP dengan praktek mengajar. RPP yang panjenengan bikin pada waktu lokakarya, kemudian direview, kemudian nanti digunakan untuk PPL, itu nanti pilih salah satu yang terbaik, nanti panjenengan diunggah dalam dokumen UKIN. Nah, terus kemudian dari bobot 6 itu selain RPP ada praktek pembelajaran video full ya, video full. Video full itu adalah video yang memuat mulai kegiatan pendahuluan sampai inti penutup yang mengacu kepada rubrik UKIN kemarin. Saya yakin semua dosen sudah menyampaikan rubrik UKIN itu. Nah, durasi waktu minimal 30 menit. Nah, antara praktek pembelajaran dengan RPP ini nanti totalnya menjadi 6 CP bobotnya, 6 capaian pembelajaran. Terus kemudian 1 CP adalah UKIN. Nah, 1 CP UKIN, portofolio. 1 CP itu portofolio. Jadi total dari 7 CP bobot 7 itu adalah 6 itu gabungan praktek mengajar, video mengajar plus RPP. 1 bobot 1 itu adalah bobot portofolio. Nah, apakah misalkan kita setelah memenuhi 6 dibagi 7, ini seberapa ini? Seperluas tidak bisa Bapak Ibu. Jadi portofolio itu harus terisi.
Nah, portofolio harus terisi. Mohon maaf, dengar ini sinyalnya agak Lancar Pak Zainal. bagus. Lancar Pak. Lancar Pak, sudah jelas. Lancar Pak. Oke. Jelas. Oke. Lancar Pak. Jadi kalau 6/7 itu bobot RPP dan praktek mengajar, 1/7 adalah bobot portofolio. 1/7 itu harus terisi. Nah, sekarang kita bahas yang portofolio yang 1/7 itu. Nah, apa isinya Bapak Ibu? Isinya ada 6 hal. Yang pertama adalah 1. Melaksanakan penelitian dan publikasi. Sudah bisa dipersani nggih di sini? Nanti Bapak Ibu bisa share, Pak Eko bisa nge-share isian tentang petunjuk portofolio, cara mengupload, mengisikannya dijelaskan Pak Eko. Yang pertama, melakukan penelitian dan publikasi. Nah, di sini nomor 1 atau bagian melaksanakan penelitian publikasi itu diantaranya publikasi di jurnal internasional bereputasi. Nah, atau tidak bereputasi ini pokoknya bunyinya jurnal internasional yang sekarang itu sebetulnya macamnya banyak, tapi yang tren itu ada Scopus. Panjenengan punya Scopus 1 nilainya langsung dapat 3 Bapak Ibu. 3 bobotnya. Jika panjenengan nanti penulis tunggal, nanti ada penulis tunggal, penulis kedua, ketiga. Tapi ini total 3, total semuanya. Terus kemudian jika publikasi di jurnal nasional, S1 itu bukan strata 1 ya, Sinta. Jadi jurnal nasional terakreditasi itu ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4. Itu nilainya 2,5 ya. Terus kemudian publikasi di jurnal yang ber-ISSN atau DOI ini ber-OJS ya, jurnal online itu ya, ini meskipun belum Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 bobotnya 2. Jurnal nasional saja tidak ISSN 1,5. Laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah, panjenengan bikin PTK, terus kemudian telah diseminarkan di sekolah bobotnya 1. Terus kemudian bagaimana Pak PTK yang jadi tugas dalam lokakarya kemarin? Monggo itu diupload. Kalau bisa dilengkapi, sudah diseminarkan, ada daftar hadirnya, ada foto seminarnya, tanda tangan kepala sekolah, bobotnya 1. Kalau terpaksa tidak punya yang sebelum lokakarya, seharusnya semua dokumen ini adalah dokumen sebelum panjenengan mengikuti PPG di sini. Oke. Jadi dokumen ini yang mulai dihitung tahun berapa Bapak Ibu? Mulai publikasi semuanya ke bawah nanti, semua itu yang boleh dimasukkan diunggah dalam rubrik portofolio ini 3 tahun ke belakang Bapak Ibu. 3 tahun ke belakang. Panjenengan kemarin mengikuti PPG bulan apa mulainya? September ya? September. Berarti ya September 2021 berarti September 2022 September 2020 September 2019 19, 20, 19, 20 mulainya itu. Kalau yang sebelum September 2019 bagaimana Bapak Ibu? Ya tidak diakui, tidak boleh. Tapi kalau misalkan minim terpaksa punyanya itu ya diunggah saja. Tapi mungkin bisa nilainya bisa berkurang atau mungkin tidak ada nilainya. Aturannya tidak ada nilainya. Nanti ya menunggu syafatnya penguji. Kalau penguji berkenan ya dinilai tapi sangat minimalis. Tapi yang utama adalah 3 tahun ke belakang. 3 tahun ke belakang. September 2019 sampai September 2021.
2022. Kalau toh tadi ada PTK setelah itu ya diunggah saja. Jadi kalau ada laporannya diseminarkan bobotnya 1. Terus kemudian laporan hasil penelitian yang belum diseminarkan, PTK kok belum diseminarkan tapi sudah ada laporannya 0,5. Terus kemudian karya ilmiah best practice di jurnal proceeding internasional. Jadi biasanya kan ada di jurnal proceeding ya, kalau nasional itu 3 bobotnya. Terus kemudian kalau internasional ya, kalau nasional 2,5. Ini proceeding terutama. Proceeding itu apa? Panjenengan ngisi seminar, materi seminar itu dijilid dalam buku, narasumber seminar internasional ini tadi 3, nasional 2,5, kemudian provinsi 2, terus kemudian karya tulis populer di media nasional. Panjenengan punya karya tulis kemudian diunggah di apa ya, Tempo, Jawa Pos atau apa ya, media massa. Ya ini pokoknya ilmiah ya, kelompok ilmiah itu nilainya 1,5. Terus kemudian karya tulis ilmiah populer di mass media provinsi, yang provinsi itu nilainya 1. Kabupaten, terus kemudian panjenengan punya web resmi, blog resmi, atau diunggah di web lembaga atau dimanapun pokoknya web ya resmi bukan blog, maka 1,0. Terus kemudian jika penulisan ini semua ya yang masuk di sini, ini masuk kategori melaksanakan penelitian dan publikasi. Nah tadi sudah saya sampaikan, misalkan penulisan itu tidak dilakukan oleh 1 orang, biasanya rombongan ya, nulis jurnal itu 2 orang, 3 orang atau. Nah cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya di sini. Jika yang ngisi itu 2 orang, maka penulis utama 60%, penulis kedua 40%. Panjenengan tidak usah merseni, pokoknya panjenengan tulis di situ penulis utama, otomatis nanti sistem LMS-nya yang sudah membaca sendiri nilainya, bobotnya. Yang penting menunjukkan sekian orang panjenengan penulis pertama, terus sekian orang panjenengan penulis kedua.